Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah, yang mana ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 40 hari setelah kebangkitan adalah waktu untuk Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Disaksikan oleh para murid, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan awan mulai menutupnya. Dari pandangan para murid, hari ini juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Dengan memandang Dia yang terangkat ke sorga, kita pun meyakini bahwa Ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama. Seperti Dia naik ke sorga, marilah kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang hidup, mengagungkan namanya dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 222, diagungkan kuasanya. Kita tabiskan ibadah kita. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi dalam rohnya Ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersama-sama mengucapkan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. 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 Nats pembimbing kita pada hari kenaikan ini dari Mazmur 68 ayat 19 sampai 20. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Mari menyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebaktian hari ini, kiranya kita semakin menghayati panggilan kita untuk berani menjadi saksi Kristus. Demikian kisah sebelum Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut
kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa. Marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan mengakui segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu saya memberikan kesempatan kepada jemaat masing-masing secara pribadi mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Kami memohon Roh Kudus untuk memampukan kita semakin menjauhi dosa kita. Mari kita bersama-sama melakukan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang kekasih, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Berfirmanlah kepada kami, karena kami akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dari Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat pertama sampai 11. Ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, dan juga kami boleh menjadi pembawa berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah hari kenaikan ini. Jemaat, sejak tanggal 22 Maret sampai saat ini dan pada minggu-minggu ke depan, kita beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga kita. Ada kerinduan selalu untuk datang beribadah di gereja teristimewa. Sudah 3 hari raya kita rayakan di rumah masing-masing. Jumat Agung, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, dan juga hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi walaupun demikian, jangan kita lemah, jangan kita kehilangan semangat, tetapi kita semakin bersemangat, semakin teguh untuk hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kita. Kita tidak tahu rencana Tuhan di balik semua peristiwa ini.
Tetapi yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hari ini kita fokus kepada firman Tuhan yang kita baca, teristimewa ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nats, bacaan kita ini ditulis oleh Lukas untuk Theophilus yang menerangkan bahwa Yesus memang benar naik ke sorga. Yang kedua, Yesus memang benar-benar hidup. Dan yang ketiga, Yesus benar-benar memperlihatkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya. Ia banyak menceritakan kebesaran kerajaan Tuhan sebelum ia terangkat ke sorga. Ia banyak menceritakan kepada murid-muridnya tentang hal kerajaan sorga, sehingga murid-muridnya boleh dibekali dengan iman untuk menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Kisah kenaikan Tuhan dalam Kisah Para Rasul mewakili sejarah berkembangnya gereja dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 8. Di dalam hari kenaikan ini mengajak kita untuk menyadari diri sebagai gereja yang terus-menerus dituntut untuk mendewasakan diri supaya kita mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab memberitakan tentang kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang menjadi inti dari kenaikan Tuhan adalah tentu ada perpisahan. Perpisahan tidak selamanya meninggalkan duka. Tetapi peristiwa kenaikan ini merupakan peristiwa yang membawa sukacita yang meliputi murid-muridnya. Perpisahan ini membawa kekuatan tersendiri bagi murid-muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia telah menurunkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun akan kehidupan murid-muridnya di dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuasa Roh Kudus, murid-muridnya dimampukan untuk melakukan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga itu berarti bahwa Ia tetap menjalankan misi Allah, yaitu Ia naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Misi ini membuat kita tidak takut dan gentar di tengah-tengah kehidupan kita, karena Tuhan Yesus telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan kita tidak mempunyai tempat ketika kita mengakhiri hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Memang sebagai murid Ia kehilangan seorang guru, tetapi tidak kehilangan semangat untuk memberitakan firman Allah, karena Roh Kudus menuntun untuk melakukannya. Ada satu hal yang menjadi kegelisahan bagi Yesus dari murid-muridnya.
Sebelum ia terangkat ke sorga dan meninggalkan, murid-muridnya mempertanyakan tentang kerajaan duniawi, kerajaan Israel. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, misi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Bukan pada kerajaan dunia, tetapi kerajaan sorga. Banyak orang terperangkap dengan mengejar kerajaan dunia, tetapi kehilangan kerajaan sorga. Oleh karena itu di hari kenaikan ini, jangan kita kehilangan prinsip untuk kehilangan kerajaan sorga. Tetapi kita semakin hidup untuk semangat memberitakan Injil kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Jikalau murid-murid Tuhan Yesus diberi kuasa, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia dan teguh kepada Tuhan Yesus, tentu Tuhan tidak meninggalkan kita. Tentu Tuhan tidak membiarkan kita kehilangan pegangan, yaitu kuasa Roh Kudus. Tetapi semakin kita diberi semangat untuk hidup, memberi diri, memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Mari kita mempunyai hati yang berkobar-kobar, supaya Injil Kerajaan Sorga tetap diberitakan. Kondisi yang kita alami karena pandemi COVID-19 ini mengguncangkan iman percaya kita. Tetapi janji Tuhan bahwa Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus selalu berdiam dalam kehidupan kita untuk menjadi pembawa kabar baik, pembawa Injil Kerajaan Sorga di tengah-tengah dunia ini. Beritakanlah Injil dimanapun saudara-saudara berada. Terpujilah nama Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan Allah atas kasih kemurahan Tuhan. Walaupun kami tetap berada di dalam masa-masa penantian untuk berlalunya virus COVID-19 ini, sehingga kami boleh dapat bersekutu bersama di rumah Tuhan.
Tetapi ya Tuhan Allah, kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana ya Tuhan, Ia telah naik ke sorga, tetapi Ia tidak meninggalkan murid-muridnya dan kami semua kehilangan pengharapan. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kami, yang menjadi penghibur kami, yang menyertai kami untuk terus-menerus memberitakan kabar kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan, sehingga setiap keluarga jemaat boleh semakin tetap semangat hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami berdoa sama dengan jemaat yang mengalami sukacita karena ketambahan usia setahun. Di antaranya Ronaldo Panoto, Nyonya Margareta Penontoan, Nyonya Sari Damayanti Mainga, ataupun masih ada jemaat-jemaat yang tidak disebutkan namanya. Tuhan, sempurnakan sukacita yang dialami, sehingga ia tetap hidup dengan penuh sukacita di dalam ketambahan usia yang Tuhan karuniakan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat teristimewa keluarga apabila ada yang ketambahan usia pernikahan. Tuhan, berkati, kokohkan akan rumah tangga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, berikan kesabaran, ketabahan di dalam proses pemulihan. Berkati semua keluarga yang mendampingi, sehingga ia tetap berpengharapan akan kuasa Tuhan, memulihkan akan sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa bersama bagi saudara-saudara kekasih kami yang berduka karena peristiwa COVID-19. Ia ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi. Tuhan, Engkau penghibur yang setia bagi mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang masih dirawat dan diisolasi baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan mengaruniakan hikmat, Tuhan mengaruniakan pengharapan dan semangat sampai ia mengalami kesembuhan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, berikan kemampuan sehingga melalui pemerintah kami, seluruh rakyat Indonesia boleh melakukan akan segala apa yang menjadi peringatan-peringatan supaya rakyat Indonesia tidak banyak terkena COVID-19, tetapi semakin sadar untuk melakukan setiap aturan-aturan yang berlaku. Teristimewa pada saat ini masih diperlakukan PSBB. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk dokter, tenaga medis yang bertanggung jawab untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Tuhan memberkati, menguatkan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia. Kami semakin bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, sehingga virus ini boleh berlalu. Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Tuhan memberkati, mulai dari tingkat sinode, klasis, sampai jemaat. Tuhan memberkati dalam pergumulan yang dialami, teristimewa di dalam pendanaan. Tuhan mengaruniakan hikmat, Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan,
sehingga pelayanan kami boleh berjalan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang diberikan sehingga ibadah kenaikan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi menurut dengan kerelaan hati kita, jangan dengan duka atau terpaksa, karena Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari PKJ 146 ayatnya yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai saat ini. Berkati kiranya pemberian kami Tuhan, agar bermanfaat dalam pelayanan dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, pengucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Shalom, selamat siang jemaat yang kekasih. Selamat beribadah dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada 21 Mei 2020 saat ini. Terima kasih bagi pelayan firman Tuhan, Pendeta Kamaneng MTH, pada seluruh majelis yang telah bertugas, dan juga pada tim multimedia. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian.
Kita dengarkan warta jemaat pada hari ini, 21 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan kepada seluruh warga jemaat untuk tetap hidup bersih, jaga jarak, rajin cuci tangan, tetap berdoa, tetap semangat, dan kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Berikutnya, pelayanan firman melalui Gereja Makebaji tetap akan kita lakukan pada minggu-minggu berikutnya melalui live streaming. Diharapkan seluruh warga jemaat dapat mengikuti melalui multimedia yang sudah kita share ke beberapa tempat, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Demikian penyampaian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita melakukan NKB 208 ayatnya yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang kekasih, pergilah dengan damai sejahtera, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, nyatakanlah di dalam setiap kehidupanmu, seperti yang Tuhan telah perintahkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian dari NKB 208 ayatnya yang ketiga. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya.